Halo and bye. Kantong-kantong kebahagiaan. Selamat pagi. Udah ada yang main. Muka aku ternyata tambah bagus nih. Ini no filter ya. Melasma aku bilang ini glowing, memang glowing tapi pakai sunscreen. Kalian pada penasaran nggak bahwa ada orang yang minta maaf ke aku? Itu aku sebut aja namanya Kim. Kim sudah minta maaf sama aku dan aku sudah memaafkan. Oh, menang tuh kayak itu. Menang kayak. Dan aku sudah memaafkan dan aku sudah tahu walaupun Kim menceritakan bahwa yang mensponsori keputus ya. Pokoknya intinya kalian, ini bukan berita penting, tapi karena ini ramainya di dunia maya, sekarang aku pun akan meluruskan di dunia maya juga. Ada fitnahan di dunia maya, sekarang aku akan meluruskan juga di fitnahan aku di dunia maya. Jadi walaupun semalam Kim sudah menyebut beberapa nama yang mentransfer sejumlah uang, aku sudah tahu ya. Tapi sepertinya ada yang tidak jujur disampaikan oleh si kuli koper terhadap Kim. Tapi nggak apa-apa, nggak penting juga buat aku. Guys, buat aku aja nggak penting ya. Nggak penting karena nggak ada itu yang namanya mencepuk Yoke di penjara, itu nggak ada percepuan itu. Tapi kalian jangan ribut gara-gara ada yang nyepuin. Nggak ada, sekali lagi tidak ada yang nyepuin ya. Tidak ada, nggak penting, dan kalian nggak usah ngebahas si kuli koper, dia bukan siapa-siapa. Oke? Happy weekend. Ya, mendingan kita unboxing dulu ini kantong-kantong kebahagiaan dari Halo and Bye. Aku juga lupa ini aku beli apa ya, sakingnya gitu ya, kalau perempuan lapar mata order, lupa apa yang diorder. Aku buka dulu ya. Tapi by the way, dari semenjak aku tahu ada just tip nih ya, jasa titipan belanja, tidak pernah aku tidak pernah just tip dan tidak pernah percaya sama just tip lain selain si ini nih, Halo and Bye. Kita buka apa isinya. Oke, kita buka karena sesulit bersaing dengan Halo and Bye nih, just tip yang ada di Indonesia. Ingat just tip, ingat Halo and Bye. Nah, tuh. Emang bener sih. Aduh, apa ini? Oh, ini dia. Aku baru ingat nih, baca. Selalu deg-degan kalau buka alas kaki, kakak sepatu, karena seperti aku bilang bahwa dalam tubuh aku yang paling aku sayang itu nomor 1 kaki. Aduh, Tuhan, bagus banget. Berdebar aku lihat ini. Bagus banget. Aku izinkan kalau kalian mau niru. Biasakan ada yang niru aku, tapi lagi nggak bisa OOTD-an dia orangnya. Thank you Halo and Bye. Oh my god, ini di kaki cantik banget ya. Aku tuh suka pakai wedges gini karena aku sering pakai celana panjang yang melebihi batas panjangnya biar nggak keinjak maksudnya. By the way, aku tahu brand ini tuh dari anak aku, Naira. Ternyata cakep ya. Bolehlah kalian tiru. Kasian yang suka niru gaya aku, lagi nggak bisa OOTD. Happy weekend. Dan Nek, bagus nih Nek. Nanya lo ya, udah bukan nuduh ya. Hai Tiff, ini kayaknya setiap malam kamu tuh mimpiin Dr. Reza Gladys, Dr. Richard Lee sama Sheila Sokia ya. Ini aku nanya lo, bukan nuduh lo ya. Gimana jadinya? Ya anyway, aku salah fokus nih sama itu tuh. Yang ini di mobilnya kenapa Tiff? Dibenerin dulu Tiff. Kan bednya udah sampai 150 juta kan harganya. Harusnya bisa dong dibenerin itu. Biar jadi lebih bagus lah, cocok gitu sama kamu Tiff gitu ya. Oh iya, kemudian soal yang ngomong ini ya, lihat Dokter Reza bilang sopan
ke siapa sih? Nah, Tif, katanya kan dokter nih ya, Tif ya. Harusnya udah lanjutin edukasi aja, Tif. Kalau Netizen, mending dua. Enak dari sini. Jadi netizen, kalian itu harus banyak belajar dari apa yang terjadi di dunia maya. Karena bercandanya udah nggak lucu lagi. Udah saling lapor, kejahatan cyber itu sudah menimbulkan musibah buat orang-orang yang mencoba melakukan kejahatan cyber. Udah ada yang ditahan, sudah ada yang deg-degan juga takut terlibat. Khususnya nih untuk teman-teman follower aku, ini kan tinggal satu lagi nih manusia bertopeng yang tersisa, sok jago banget padahal dia sudah tersangka. Ini mudah-mudahan kita kawal, mudah-mudahan adil juga pihak kepolisian memproses ini, karena kedamaian dunia maya ini masya Allah banget ya. Bener-bener enak banget tinggal si manusia bertopeng ini. Dia nggak insaf walaupun tersangka, dia bangga dengan ketersangkaannya. Ya jangan diikutin ya, kita boikot dia ya. Maksud aku, kita boikot dia, kita boikot pernyataan-pernyataan yang katanya bersuara untuk kepentingan masyarakat. Kalian bayangkan, jangankan kalian ya, sekedar manusia aku gitu, sekedar manusia yang fana ini, dia bisa mengangkat Al-Quran di atas kepalanya, bersumpah bahwa ini yang dia lakukan demi kepentingan masyarakat. Dia berbohong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata apa? Ternyata beredar bahwa dia berupaya memeras 20 miliar, nggak tanggung 20 miliar ya. Jadi kalau aku rasa kalian masih percaya ini sama manusia bertopeng ini, kalian murtad ya, kalian mendukung penista agama. Itulah dia penista agama, karena bersumpah demi nama Allah Subhanahu Wa Taala di atas Al-Quran, dia berjuang katanya demi kalian, padahal untuk kantongnya sendiri. Jadi gitu, kalian harus pinter-pinter menilai ya. Geli aku sama dia itu, jijik. Jadi netizen, pokoknya kalian sudahi merasa paling perhatian, merasa paling jago, merasa A, B, C, D gitu. Gak ada yang jago, gak ada yang hebat. Ini saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk melapor. Dan kalian juga harus tahu bahwa saya juga sudah menunjuk lawyer di Amerika. Hubungan Indonesia dan Amerika itu ya sudah nggak usah dijabarin, nggak nyampe nanti ke brain kalian, nggak nyampe, nanti panjang. Intinya saya sudah tahu dia akan ke Jakarta, dan saya sudah memberikan informasi juga bahwa dia akan ke Jakarta ya. Melalui mana? Tidak ada ini cepu menyepu ya, tidak ada. Terlalu receh kalau saya mau pakai cepu-cepu geng kalian itu, terlalu receh ya. Cuman kalian perlu tahu bahwa memang dia ke Jakarta ada yang donaturin. Kalian harus tahu nama-namanya siapa. Satu Oki, kedua Randy, ketiga Yolo, mungkin pakai tangan. Sekarang sebetulnya udah nggak musim COVID ya, tapi masih ada orang yang suka cuci tangan. Ya itu ya, singkat kata itu netizen, miring dulu ah. Aku juga nggak peduli, mungkin memang Yoke ke Indonesia itu ada pekerjaan sesuai pembayaran yang kalian transfer ya, entah apa tujuannya. Tetapi satu hal, buat diri aku tidak bermasalah dengan kalian mau membiayai kek, mau apa kek, itu urusan kalian. Urusan aku adalah buat aku Yoke itu teroris buat hidup aku. Jadi kalau ada donatur untuk dia yang merasa aku bahwa ini manusia menjadi teroris buat aku diteror, aku difitnah, aku dibully 4 tahun, ya wajar ya kalau aku mengklaim bahwa Yoke itu teroris buat hidup aku. Dan kalian yang mentransfer itu membiayai teroris, berarti kalian adalah menyetujui perbuatan-perbuatan teror Yoke terhadap aku, keluarga aku, dan teman-teman aku. Kalian punya masalah mah. Nah, kalau misalnya terlalu berlebihan pakai kata teroris, kalian cari tahu apa itu arti teroris. Orang yang meneror dengan cara-cara kekerasan, verbal, menimbulkan rasa takut, semua ada di Yoke ya. Diduga dia mengancam aku waktu acara Halloween, aku suruh hati-hati, nggak lama kantor aku ada yang nembak ya. Diduga ada orang yang menunggangi, tiba-tiba rumah aku didemo tanpa aku tahu apa sebabnya, tapi dia yang tahu duluan. Kalau masalah mulut, teror verbal tuh udah biadab gitu ya dia ya. Jadi buat aku wajar, sangat wajar aku kalau misalnya mengklaim bahwa saudara Yoke itu adalah teroris buat hidup aku, keluarga aku, anak aku terutama ya, sampai depresi, dan teman-teman aku sudah tidak bisa disebutkan lagi. Tapi sudah, ini adalah urusan aku dengan Yoke, kalian jangan ikut campur, oke? Nah gitu. Jadi kalau misalnya aku mengklaim bahwa kalian membiayai seorang teroris buat hidup aku, ya udah, itu enjoy it. Satu lagi Jack ya, padahal aku nggak punya masalah sama dia. Ya sudah, ini memang gerombolan kambing ini ya, memang
menurut aku waktunya merenung bahwa permainan kalian itu nggak lucu lagi. Sudah ada korban yang terpenjara, tapi kalian cuci tangan. Jangan kalian ngomong seenaknya nyuruh orang melakukan kejahatan cyber, giliran orangnya ditangkap sana ditahan, kalian kemana? Jangan ngomong nggak besuk, emang nggak besuk kalian, emang nggak besuk ya. Diajak kalian semua. Dah, happy weekend. Jangan lupa hidup tenang. Mau kemana? Mau muter. Kalau pamit sama mami itu harus sekalian di-kiss maminya. Lagi? Enggak. Belum, yang benar. I love you. Ini netizen ya. Si dokter tak beradab yang suka pakai penutup muka. Gelai aku juga nyebut namanya. Jangankan nyebut nama aslinya, nyebut identitas yang biasa dia perlihatkan ke kalian, aku geli ya. Kalau dia masih stage dan masih nyenggol aku, I swear to God ya, aku akan pergi ke Polrestabes Medan. Sama seperti waktu Oki datang ke Makassar menanyakan siapa tuh yang sampai ditahan. Aku akan ke sana, aku akan menanyakan sebagai masyarakat, menemani pelapor, mau bertanya, kenapa ini ada manusia sudah tersangka selalu mengulangi perbuatan yang sama, onar di dunia maya, melanggar undang-undang ITE, khususnya pasal perbuatan tidak menyenangkan ya di dunia maya. Ya sudah, pokoknya kalau dia nantangin aku, I swear to God ya, aku akan ke Medan, dan teman-teman media yang mau ikut sama aku ke Medan, hayu, aku bayarin, jujur nih aku ongkosin. Udahlah netizen, apapun keonaran di dunia maya tidak akan bisa menumbangkan hidup aku. Aku tidak peduli dengan framing, image, buzzer, apa, tetap aku ada di atas treadmill ini. Hidup sehat. Kata-kata indah hari ini netizen, kebenaran akan menemukan jalannya. Ya bener juga sih ya. Aduh, memang bener, film juga selalu bercerita tentang penjahat itu selalu menang di awal, terakhirnya remek. Nah ini lebih penting lagi, aku mengajarkan si Bolang hidup sehat, treadmill bersama. Terima kasih nemenin mami. Kok nggak pakai sepatu? Karena aku baru ikan terapi. Oh baru ikan terapi. Abis ini kita ikan terapi ya, sama jalan di batu ya, biar kaki Jojo kuat kayak kaki mami. Sayang mami nggak? Iya. Banyak apa sedikit? Banyak. I love you. Iklan ya. Kebahagiaan aku tuh begini, bisa makan nasi sepiring setelah nge-gym sama kerupuk sama ini apa, timun. Hidup itu gini-gini aja guys, makan nasi aja sama kornet udah bahagia. Aduh batuk, aduh bahagia. Udah bahagia asal nggak punya masalah ya.